Saran untuk Mathijs de Ligt pindah ke Bayern Munich. Mathijs de Ligt mendapatkan saran dari legenda timnas Belanda Ruud Gullit. Baik Juventus itu dianjurkan untuk pindah ke tim raksasa Bundesliga Bayern Munich. De Ligt bergabung dengan Juventus pada musim panas 2019 lalu. Baik jebolan Ajax Amsterdam itu berhasil mendapat kepercayaan di lini belakang singa tua dengan peran yang hampir tidak tergantikan. Sejauh ini Mathijs de Ligt sudah tampil 98 kali membela Juventus di semua kompetisi. Pemain yang berusia 22 tahun itu juga telah menorehkan 6 gol dan 2 assist, serta membawa Bianconeri juara Liga Italia 2020. Kontrak Mathijs de Ligt di Juventus akan berakhir pada 2024 nanti. Meski kontraknya masih tersisa 2 tahun, Mathijs de Ligt sudah dikaitkan dengan beberapa klub papan atas Eropa. Adapun hal itu terungkap lewat komentar Mino Raiola agen de Ligt pada akhir tahun 2021. Dia menyebutkan Barcelona, Real Madrid, dan Paris Saint-Germain tertarik mendatang kliennya itu. Spekulasi tentang masa depan de Ligt mendapatkan tanggapan dari Ruud Gullit. Dia menilai compatriotnya itu sudah belajar banyak di Juve dan siap mengambil langkah lanjutan dalam karirnya. Ruud Gullit menyarankan de Ligt pindah ke Bayern Munich apabila benar-benar mau cabut dari Juventus. Mathijs de Ligt bisa menjadi pengganti Niklas Süle yang kontraknya di Dortmund berakhir pada Juni 2022. Mathijs di Juve telah mengalami situasi yang tidak terduga dalam beberapa tahun terakhir. Dia telah belajar banyak, baik di lapangan dan di luar. Kata Ruud Gullit, dikutip dari La Gazzetta dello Sport, Mathijs akan melakukan dengan baik di Bayern dan dia bisa memberikan kontribusinya. Saya sangat yakin soal itu, ujarnya mengenai Mathijs de Ligt. Sudah ada Dusan Vlahovic, Juventus heran hukumnya gagal finish 4 besar di akhir musim. Legenda Juventus Dino Zoff menilai bahwa tim asuhan Massimiliano Allegri kini wajib finish 4 besar di akhir musim setelah kedatangan Dusan Vlahovic. Juventus mengumumkan bahwa mereka mengeluarkan uang 70 juta euro yang dicicil selama 3 tahun untuk memboyong Vlahovic dari Fiorentina. Selain itu, terdapat pula biaya tambahan senilai total 11,6 juta euro. Vlahovic pun bisa menerima bonus hingga 10 juta euro tergantung pada prestasi yang ia raih. Juventus memberi Vlahovic kontrak berdurasi 4,5 tahun alias hingga 30 Juni 2026 mendatang. Zoff merasa cukup terkejut mengetahui Vlahovic memutuskan pindah klub pada pertengahan musim. Adapun ia menilai bahwa bomber 22 tahun itu bakal menjadi perekrutan bagus Bianconeri. Sepertinya dia harus pergi dengan satu atau lain cara, tetapi saya pikir dia akan pergi pada akhir musim, ujarnya kepada Tutto Mercato Web. Saya akan mengatakan demikian untuk apa yang dia tunjukkan. Dan jika dia mengulangi dirinya sendiri, dia pasti akan menjadi rekrutan yang bagus. Tugasnya menambahkan. Lebih lanjut, ia menilai bahwa rayuan klub sekelas Juve memang sangat sulit untuk ditolak, termasuk oleh Dusan Vlahovic. Zoff pun mewajibkan singa tua untuk finish 4 besar dengan kehadiran Dusan Vlahovic. Ketika pemain diminati dari tim yang dianggap lebih penting, sulit untuk mempertahankannya. Sekarang adalah suatu keharusan untuk finish di 4 besar, tandasnya. Mungkinkah trio Vlahovic, Dybala, Morata bermain bersama di lini depan Juventus? Mantan pemain Juventus, Fabrizio Ravanel, memuji perekrutan Dusan Vlahovic yang dilakukan oleh Bianconeri. Dia percaya Vlahovic adalah pemain kunci yang hilang dari sudut Juventus. Vlahovic resmi bergabung dengan Juventus pada pekan terakhir di bursa transfer musim dingin 2022. Dia didatangkan dari Fiorentina seharga 70 juta euro. Kedatangan Vlahovic dianggap sebagai solusi untuk permasalahan yang terjadi di lini depan Juventus. Mereka menjadi tumpul sejak ditinggal Cristiano Ronaldo. Perlu diketahui bahwa Vlahovic tampil sangat tajam pada musim ini. Dia sudah mengumpulkan 20 gol dalam 24 pertandingan pada musim 2021-2022 bersama Fiorentina. Ravanelli memberikan respon positif terkait kedatangan Vlahovic ke Juventus. Dia menilai striker asal Serbia tersebut akan jadi tambahan yang bagus untuk Bianconeri.
Vlahovic adalah pemain yang hilang dari Juve. Dia muda tetapi memiliki kepribadian dan keterampilan kepemimpinan yang hebat. Dia adalah bagian yang hilang, kata Ravanelli kepada Rai Sport. Dia menyerang area yang dalam, dia bisa melebar pertahanan dengan mengisi kotak penalti. Dengan Morata ada lebih sedikit bahaya ketika Alvaro bergerak keluar, Juventus tidak bisa mengisi kotak penalti. Juventus masih punya Alvaro Morata dan Paulo Dybala untuk menjebol gawang lawan. Namun, Ravanelli tidak yakin kalau ketiganya bisa bermain bersama di lini depan. Apakah Vlahovic, Dybala, dan Morata mirip dengan saya? Vialli dan Del Piero, ini akan sulit. Mungkin dalam formasi 3-4-2-1, Dusan bisa bermain dalam berbagai skema. Lanjutnya, Vlahovic dan Zakaria bisa mengubah permainan Juventus. Alessandro Del Piero mengomentari bergabungnya Dusan Vlahovic dan Denis Zakaria ke Juventus. Dua pemain itu dinilai bisa mengubah pendekatan permainan bianconeri. Juventus mendapatkan Vlahovic dan Zakaria di musim dingin tahun lalu. Vlahovic didatangkan dari Fiorentina dengan harga mencapai 70 juta euro dan Zakaria dari Borussia Mönchengladbach dengan harga sekitar 8 juta euro. Del Piero menyebutkan penambahan dua pemain itu secara mendasar akan mengubah pendekatan taktik yang telah dimiliki oleh Juve sejauh musim ini. Kebiasaan main dengan serangan balik mungkin saja tidak ada lagi. Kami melihat berkali-kali selama bertahun-tahun bahwa Juventus mendominasi permainan dan akan dihukum melalui serangan balik. Tetapi sekarang mereka berada di sisi lain dari situasi itu, kata Del Piero selaku legenda Juve kepada Sky Sport Italia. Mereka terlalu sering bersembunyi di balik pertahanan kuat. Kedua pemain baru ini, terutama Vlahovic, akan memberikan pendekatan yang berbeda. Vlahovic memiliki kekuatan luar biasa dan secara fisik sangat bagus dalam menahan bola. Jika dia melanjutkan performa yang dimiliki di Fiorentina, dia bisa mencetak gol dengan berbagai cara.